Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistik digunakan untuk menghitung penelitian dan bisa menerangkan kondisi keadaan sesuatu dengan hitungan itu. Berapa persen pengaruhnya, berapa persen kesejahteraannya, itu juga salah satu contoh statistik. Jadi statistik itu sebenarnya untuk semua kegiatan bisa terpraktekkan. Ketika menghitung tinggi badan pun itu statistik, perbandingan antara tinggi seseorang dengan tinggi yang lain dirata-ratakan misalnya, atau rata-rata tinggi kelas itu juga masuk kepada statistik. Jadi statistik itu ketika kita ada angka itu sebenarnya sudah statistik. Nah, ketika kita mempelajari statistik dalam hal ini tentang penelitian pendidikan, itu ditentukan oleh jenis-jenis penelitian. Nanti statistik menyesuaikan dengan jenis penelitian. Pelajaran ini bukan pelajaran metodologi, tapi kenapa diterangkan jenis penelitian? Karena nanti statistik yang digunakan itu tergantung juga jenis penelitian. Ada kesamaan dan ada perbedaan. Ada penelitian korelasinya, sesuai judulnya korelasi, dari bahasa Inggris correlation. Judulnya pengaruh X terhadap Y. Kalau dijabarkan misalnya pengaruh kreativitas guru terhadap motivasi belajar siswa. Kreativitas guru adalah variabel X, cirinya yang mempengaruhinya. Motivasi belajar siswa adalah variabel Y atau yang dipengaruhi. Jadi kalau ditanya oleh pembimbing mana variabel X, Anda harus menjawab yaitu kreativitas guru. Mana variabel Y-nya yaitu motivasi belajar siswa. Kalau penelitian korelasi judulnya bisa pengaruh X terhadap Y seperti ini, atau juga hubungan X dengan Y, biasanya kalau hubungan dengannya. Tapi terhadap juga boleh-boleh saja, itu adalah bahasa saja, yang penting untuk mengetahui pengaruhnya atau untuk mengetahui hubungannya itu adalah penelitian korelasi. Tujuan akhir dari penelitian korelasi ini adalah bagaimana hubungannya, bagaimana pengaruhnya. Itu kan pengaruh atau hubungannya bisa kuat atau tidak. Nah, dalam statistik nanti dibahas hubungan itu ada sangat kuat, cukup, kurang, dan tidak ada pengaruh atau tidak ada hubungan. Ini bisa diketahui untuk mengetahui hubungan X terhadap Y, pengaruh X terhadap Y, apakah kuat cukup, yaitu harus dihitung secara statistik, nggak bisa ditebak-tebak. Jadi belajar ini mudah-mudahan berguna buat kita nanti. Sebenarnya tidak ada yang suka, dan jangan merasa takut dengan statistik. Takut itu ketika kita tidak bisa memahami ogah-ogahan kuliah, tidak bisa memperhatikan materi ini. Juga tujuan korelasi akhirnya itu nanti setelah diketahui hubungannya bagaimana, berapa persen yang mempengaruhi variabel X terhadap Y. Berapa besar pengaruhnya, dibuat prosentasi ya, bukan presentasi, prosentasi. Misal pengaruh X terhadap Y adalah pengaruhnya 25%. Kalau sudah diketahui 25%, berarti faktor lain yang mempengaruhi terhadap variabel Y adalah faktor lain selain kreativitas guru. Kan tadi judulnya pengaruh kreativitas guru terhadap motivasi. Kalau kreativitas guru mempengaruhi terhadap motivasi 25%, berarti ada 75% pengaruh lain yang berpengaruh terhadap motivasi, yaitu selain X tadi. Nah, untuk berapa persentase pengaruhnya, di sini misal 25%, itu bisa dilihat dari hasil perhitungan statistik. Jadi statistik itu semacam matematika, menjumlahkan, mempresentasikan. Ilmu prakteknya salah satunya matematika itu adalah di pelajaran statistik. Para mahasiswa, misalnya judulnya pengaruh kreativitas guru mengajar terhadap motivasi belajar siswa. Kita sudah tahu ya mana variabel X-nya.
yang ini kreativitas guru mengajar dan variabelnya motivasi belajar siswa, maka kita hanya membuat nantinya 2 angket saja, yaitu angket tentang kreativitas guru. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mengarah dengan pertanyaan itu diketahui bagaimana kreativitas guru itu baik, sangat baik, sedang, kurang baik, dan tidak baik. Jadi bikin pertanyaan untuk mengetahui kreativitas guru. Kemudian angket yang kedua, karena ada 2 variabel, maka angket variabel y-nya, kalau ini variabel x. Kalau variabel y-nya berarti membuat angket motivasi belajar siswa. Dengan angket ini akan diketahui motivasi belajar siswa ini baik atau tidak. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang isinya menanyakan tentang motivasi. Itu ya, jadi yang penelitian korelasi untuk S1 boleh yang 2 variabel pengaruh X terhadap Y. Kalau di S2 kadang 3 variabel, misalnya pengaruh X terhadap Y1 dan terhadap Y2. Misalnya pengaruh kreativitas guru mengajar terhadap motivasi dan prestasi. Berarti ada 3 variabel. Variabel X1, variabelnya 2, Y1, Y2. Paling tidak untuk S1 2 variabel saja. Ya, kreativitas guru mengajar, ada angket juga, ada angket motivasi belajar siswa. Nanti di statistik ini akan dibahas tentang kondisi per orang. Dari penilaian anak terhadap guru, bagaimana kreativitas guru menurut penilaian anak. Karena kalau angketnya ke anak, harus ke anak semua. Jadi kalau ke anak, misalnya motivasi belajar siswa, angket motivasi belajar kepada anak, ini juga harus ke anak. Nanti anak berarti yang menilainya. Misalnya ciri-ciri kreativitas guru itu selalu menyediakan media. Nanti ditanya kepada anak, apakah guru Anda menyediakan media? Berarti selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Nanti diceklis sendiri oleh siswanya. Motivasi juga ditanya kepada mahasiswa, apakah dengan guru Anda mengajar, Anda memiliki semangat belajar. Kalau ciri motivasi semangat belajar, nanti anak akan menjawab sendiri, selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Jadi intinya dalam angket itu akan dinilai tentang kondisi per orang nih. Ini juga kondisi per orang atau per anak. Kalau ini kondisi anak yang kondisi guru, setiap guru yang dinilai oleh anak. Kalau motivasi belajar siswa berarti kondisi siswa dalam motivasinya. Nah, kondisi per orang ini dinamakan dengan parsial per orang. Ini gampang, nanti caranya akan dibahas. Yang penting ini pengantar dulu. Kemudian dalam setiap angket itu harus dijabarkan juga ada min, median, modus, standar deviasi ya. Modusnya, medianya belum bisa masukkan ke sini. Jadi ada min, median, modus, standar deviasi. Min itu rata-rata. Modus itu nanti dijelaskan, standar deviasi nanti dijelaskan. Dalam pelajaran berikutnya juga ada uji normalitas data. Nah, uji normalitas data ini untuk mengetahui korelasi apa yang akan digunakan rumusnya. Terakhir, setelah dihitung angketnya secara per orang, maka uji korelasi ini terakhir setelah parsial, setelah ini uji tendensi sentral, baru dikorelasikan antara variabel X dengan variabel Y yang nanti akan diketahui jawabannya bagaimana hubungan atau pengaruh variabel X terhadap Y itu bagaimana, kuat atau tidak, atau sangat kuat, kuat, sedang, kurang kuat, tidak kuat. Kemudian kadar pengaruh, yaitu berapa persentase pengaruh variabel X terhadap Y. Baru terakhir uji signifikasi data, apakah kenaikan X diikuti oleh kenaikan Y atau tidak. Ini secara umum gambaran tentang penelitian korelasi yang akan kita bahas. Tapi kadang ketika kita membuat sebuah angket, kan angket ini bisa bukan hanya sikap ya, bisa saja pengaruh prestasi, karena prestasi kan diberi tes oleh kita. Nah, ketika diberi tes berarti setiap soal harus diuji validasi dulu. Sebagai pelengkap dalam membuat soal berarti harus diberikan tes validasi data. Ini juga mungkin mudah-mudahan kebahas. Tapi paling tidak gambaran penelitian korelasi adalah seperti itu.
Simpulannya pada halaman ini udah paham kan, tinggal diulang videonya. Pengaruh X terhadap Y, menentukan mana variabel X, mana variabel Y. Kemudian tujuan akhir korelasi, apakah ada hubungannya kuat tidak, berapa besar pengaruhnya. Kemudian kita juga akan membuat angket. Kalau dua variabel berarti angket variabel X dengan variabel Y. Angket variabel X ini, variabel Y yang ini. Kemudian nanti dalam penjabaran bagaimana kita menjabarkan hasil angket ini. Setelah angket dibagikan harus diketahui kondisi per orang. Kemudian ada juga UTD sentral ini kelompoknya. Min itu kan rata-rata kelompok. Min juga rata-rata kelompok. Akan dibahas ini baru terakhir untuk yang penelitian korelasi akan dibahas baru dikorelasikan antara variabel X terhadap Y. Kalau ini masing-masing variabel, gambaran masing-masing variabel. Kalau ini dihubungkan, dikorelasikan pengaruh variabel X terhadap Y. Dengan dikorelasikan ini akan diketahui 3 item, yaitu bagaimana kekuatan korelasi, bagaimana kadar pengaruh, bagaimana uji signifikasi data. Itu aja supaya singkat, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.